Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bab 3 mengenai piutang wesel. Sebelum kita memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ridho Alfarisi dengan akhiran NIM 1003. Dan saya Muhammad Roslin Muldani dengan akhiran NIM 1066. Definisi piutang wesel yaitu piutang wesel merupakan perintah membayar dan janji membayar sejumlah uang tertentu. Piutang wesel ini yang dinamakan surat aksep atau surat sanggup. Dalam dunia bisnis, piutang wesel juga bisa disebut sebagai wesel tagih, promise, aksep, dan promissory notes atau notes reversible. Wesel dan promise, surat yang memuat kata wesel di dalamnya, ditanggali dan ditandatangani di suatu tempat. Dalam mana penerbitnya memberi perintah tidak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Pengertian promise. Promise adalah suatu kontrak yang berisikan janji secara rinci dari suatu pihak atau disebut pembayar membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya atau disebut pihak yang dibayar. Kewajiban ini timbul dari adanya suatu kewajiban pelunasan utang. Nah, yang dinamakan promise ini merupakan surat perjanjian atau surat yang terinci untuk membayar utang. Jika utang itu jatuh tempo, maka surat ini akan berlaku atau tidak berlaku. Penentuan tanggal jatuh. Kalender jatuh tempo adalah waktu yang telah ditetapkan bersama antara debitur dan kreditur. Dengan adanya kalender jatuh tempo, kreditur berhak menagih hutang yang dimiliki. Wesel berbunga dan tidak berbunga. Piutang wesel berbunga atau interest bearing, yaitu piutang wesel yang nilai jatuh temponya sebesar nominal ditambah dengan bunga. Piutang wesel dapat dipindah tangankan dan ada yang tidak dapat dipindah tangankan. Piutang wesel tidak berbunga atau disebut non-interest bearing, yaitu piutang wesel yang mempunyai nilai jatuh tempo sebesar nilai nominal. Piutang wesel berbunga atau interest bearing yaitu piutang wesel yang nilai jatuh temponya sebesar nominal ditambah dengan bunga. Jadi kesimpulannya, piutang wesel tidak berbunga itu memiliki perbedaan dengan piutang wesel berbunga, di mana perbedaan itu terletak pada besar nominalnya, yaitu jika piutang wesel tidak berbunga, nominalnya itu bisa nilai jatuh temponya itu sebesar nilai nominal, sedangkan piutang wesel berbunga yaitu nilai jatuhnya temponya sebesar nominal ditambah dengan bunga. Perhitungan bunga dalam wesel dan promise ditetapkan adanya bunga sebagai pendapatan bagi pihak kreditur. Rumus perhitungan bunga piutang wesel adalah nilai nominal promise kali tarikh bunga tahunan kali jangka waktu. Contoh perhitungan bunga piutang wesel. Perusahaan Alfa menjual peralatan ke perusahaan Beta seharga 300 juta rupiah. Dibayarkan dalam waktu 30 hari. Setelah 45 hari ternyata tidak dibayar oleh perusahaan Beta. Kedua belah pihak setuju bahwa perusahaan B menerbitkan surat promise sebesar 300 juta rupiah dengan bunga 10% untuk pembayaran sebesar 100 juta rupiah, ditambah bunga yang harus dibayarkan pada akhir 3 bulan berikutnya. Catatan tersebut dapat menyatakan bahwa total bunga yang harus dibayar bersama dengan pembayaran pokok ketiga dan terakhir sebesar 100 juta rupiah. Perusahaan Alfa menulis jurnal piutang di neraca dan perusahaan Beta menulis jurnal hutang di neraca. Biaya pokok hutang adalah 300 juta rupiah, di mana 100 juta rupiah harus dibayar setiap bulan. Tingkat bunga yang disepakati pada suatu promise adalah 10%. Akuntansi untuk mencatat piutang wesel. Piutang wesel adalah dokumen perjanjian pelunasan piutang pada tanggal jatuh tempo. Wesel ini akan dicatat sebagai aset lancar apabila jatuh temponya kurang dari 1 tahun.
Bila jatuh temponya lebih dari 1 tahun, maka akan dicatat sebagai aset tidak lancar. Penyajian piutang dalam neraca. Piutang dagang disajikan di dalam neraca dalam jumlah bruto dikurangi dengan taksiran kerugian tidak tertagihnya piutang. Jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang dagang, harus dicantumkan penjelasannya di dalam neraca bahwa saldo piutang dagang tersebut adalah jumlah bersih atau neto. Jadi kesimpulannya bahwa piutang itu tidak selalu berupa uang, terkadang berupa dengan surat perjanjian seperti contoh yaitu piutang wesel yang harus diperhitungkan karena piutang wesel merupakan kekayaan perusahaan yang masih belum terbayarkan tetapi dalam catatan akuntansi itu termasuk kekayaan atau aktiva lancar. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.